Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita belajar mengenai kata tanya dan menulis waktu 24 jam. Nah, kata tanya biasanya ditandai dengan tanda tanya. Kata tanya ada beberapa macam. Yang pertama ada kata tanya apa. Digunakan untuk menanyakan sesuatu, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa yang sedang kamu baca? Nah, berarti pertanyaan tadi menanyakan apa sih yang sedang dilakukan atau perbuatan apa yang sedang dia lakukan, bacaan apa yang sedang dia baca. Nah, yang kedua ada kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan pelaku utama. Contohnya, siapa nama adik Laras? Berarti dia menanyakan pelaku utama. Siapa pelaku utamanya? Pelaku utamanya adalah adik Laras. Lalu yang ketiga ada kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu seperti jam, tanggal, hari, bulan, tahun. Contohnya, kapan kamu pulang dari Bandung? Nah, berarti dia menanyakan waktunya. Kapan dia pulang dari Bandung, baik itu harinya, tanggalnya, jamnya, bulannya, atau tahunnya. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Contohnya, mengapa kamu tidak puasa? Nah, untuk kata tanya mengapa, orang yang menjawab biasanya akan menggunakan kata karena. Karena itu adalah untuk menjawab sebuah alasan. Lalu ada kata tanya di mana. Digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya, di mana kamu meletakkan mainan itu? Berarti dia menanyakan di mana tempat dia meletakkan mainan. Lalu yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan proses suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, bagaimana cara membuat donat? Nah, jika teman-teman bertanya bagaimana, berarti nanti orang yang ditanya akan memaparkan proses pembuatan donat. Karena yang ditanya adalah bagaimana caranya. Kita akan belajar mengenal waktu 24 jam. Teman-teman, tahu nggak kalau misalnya dalam satu hari itu ada 24 jam dan waktu itu terbagi menjadi pagi, siang, sore, dan malam. Nah, tapi kenapa bisa 24 jam ya? Sementara jam hanya tertulis sampai angka 12. Nah, ternyata dalam satu hari jam dinding kita itu berputar selama 2 kali. Nah, setelah sampai jam 12 siang, angka 1 tidak ditulis lagi 0100, tetapi ditulis 1300. Kenapa ditulis 13? 13 melanjutkan angka setelah 12. Satu siang itu tidak ditulis 0100, tetapi ditulis 1300. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Karena tadi jam 12, siang itu ditulis 12.00, lalu jam 1 ditulis 13.00, maka jam 2 ditulis 14. Ya, jam 2 disebut 14. Itu jam 2 siang ya. Lalu jam 3 itu ditulis 15. Begitupun jam 4 sore ditulis 16. Nah, sampai seterusnya sampai jam 12 malam ditulis angka 24. Nah, sementara untuk penulisannya yang lebih tepat yaitu ditulis 14.00. Jam 3 sore ditulis 15.00.
Sementara jam 4 sore ditulis 16.00 dan jam 12 malam itu ditulis 24.00 atau biasanya hanya ditulis 00.00. Lalu untuk jam 1 malam kita kembali lagi seperti semula. Jam 1 malam kita tulis 01.00 karena kembali lagi ke awal. Nah, hal yang perlu teman-teman ingat, meskipun jam 2 siang ditulisnya itu 14.00, tetapi dibacanya tetap pukul 2, bukan dibaca pukul 14. Ingat ya. Nah, teman-teman perhatikan contoh lagi. Andi bangun tidur pukul 5 pagi. Maka jarumnya adalah seperti ini. Ditulis pukul 05.00 karena dia bangun pukul 5 pagi. Nah, sementara Laras bangun pukul 5 sore. Kita lihat jarumnya masih sama dengan jarumnya Andi, tetapi penulisannya berbeda. Ditulis pukul 17.00. Nah, setelah jam 12 siang, angka jam tadi ditulis 13.00 sampai jam 24.00 atau jam 12 malam. Nah, teman-teman perhatikan contoh lagi. Di sini sudah ada jam dinding di mana jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, berarti ditulis pukul titik-titik sore. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di situ tertulis sore. Berarti kalau jam 12 siang, setelahnya itu jam 13, 14, 15, sementara jam 4 sore berarti ditulis pukul 16.00. Lalu kemudian di sini ada contoh di mana jarum pendek menunjuk angka 7, sementara jarum panjang menunjuk angka 12. Di sini tertulis malam. Berarti ditulis pukul 19. Kenapa 19? Kita lihat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti di sini 19 malam. Lalu contoh yang ketiga, ada jarum pendek menunjuk angka 2. Di sini tertulis malam. Berarti ditulis pukul 02.00 karena ini malam. Jika dia malam, maka kembali ke perhitungan awal dari 1, 2. Nah, ini contoh selanjutnya. Kita akan menentukan jarum jamnya. Di sini tertulis pukul 04.00. Berarti ini adalah jam pagi. Jarum jamnya adalah seperti ini. Lalu contoh berikutnya pukul 09.00. Ingat 09.00. Berarti ini adalah waktu pagi. Berarti jarum jamnya adalah seperti ini. Lalu untuk jam terakhir pukul 15.00, jarum jamnya ke angka 3. Karena 15 itu jika kita hitung dari jam 12 siang berarti 12, 13, 14, 15. Berarti pukul 15 sama dengan pukul 3 sore. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak. Sekarang teman-teman kerjakan latihannya ya. Semangat mencoba.